Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Puji syukur kami aturkan kepadamu ya Bapa atas rahmat kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Engkau harus dalam tanda petik repot-repot datang ke dunia, menjadi manusia, tinggal di antara kami, hanya untuk menyelamatkan kami dari segala dosa, untuk keluar dari kegelapan dengan terang yang Kau berikan kepada kami. Bantu kami supaya kami hidup dalam terang, dalam kasih, dan buah-buah roh di dalam kehidupan kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, inkarnasi Allah menjadi manusia dalam Natal itu mau menunjukkan kepada kita suatu realitas yang luar biasa tentang betapa Allah mengasihi manusia. Sekali lagi, betapa Allah mencintai kita manusia. Dan itu menjadi benang merah, menjadi core, katakanlah, inti dari seluruh pernyataan diri Allah, seluruh karya Allah. Ketika kita tidak mampu menangkap ini, maka Natal hanya sekedar menjadi suatu perayaan, peringatan yang sekedarnya, yang bisa berjalan dari tahun ke tahun. Maka saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Natal itu bukanlah suatu pemberian barang. Mungkin juga kegembiraan, mungkin juga kedamaian, mungkin juga ketentraman. Betul. Tapi Natal itu adalah pemberian diri Allah. Seluruh dirinya. Karena itulah Yesus menjadi sakramen Allah. Tanda yang kelihatan dari cinta kasih Allah. Dia memberikan dirinya kepada kita. Dan dia juga menjanjikan kepada kita kehidupan yang bersatu dengan dia. Rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Dan ketika kita bersama dengan dia, kita tidak butuh matahari, kita tidak butuh sinar. Karena Tuhan sendiri adalah yang menjadi terang, menjadi sinar. Maka simbolisme dari Natal adalah terang. Ya, terang itu telah datang ke dalam dunia. Dan terang itulah yang Allah sendiri. Dan gelap tidak bisa menerima dan tidak mau menerimanya, menolak. Gelap itu orang hidup dalam kegelapan, dalam keberdosaan, dalam kehancuran, dalam ketidakbahagiaan, ketidakdamaian. Maka saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mari saya mau mengatakan ini supaya kita jangan jatuh kepada sekedar celebration gitu loh. Sekedar suatu perayaan, sekedar suatu yang kita ingat dari tahun ke tahun. Tetapi kita mau menyadari sungguh-sungguh supaya dari tahun ke depan kita menyadari bahwa misi yang Ia berikan itu adalah cinta, kasih Allah. Yang Tuhan berikan adalah Dia memberikan dirinya dan Dia mencintai kita. Dan apakah kita mengalami cintanya yang besar itu di dalam Natal ini? Supaya kita berjuang bergulat, dan bukan berarti kita mengalami bahwa kita tidak tidak mengalaminya. Ya. Tapi mungkin kita mengalaminya, tetapi kita tidak menyadarinya. Jadi ini Natal itu juga adalah yang disebut dengan higher consciousness, ya, kesadaran yang lebih tinggi, ya, lebih tinggi. Jadi kita diajak untuk menyadari kembali kesadaran. Jadi kita masuk dalam, bukannya kenapa orang gagal, kenapa kita gagal? Seringkali karena kita tidak sadar gitu loh. Kesadaran kita lemah, rendah. Maka dengan Natal itu kita diajak untuk ke tingkat yang lebih tinggi. Ya.
memiliki kesadaran yang lebih tinggi, consciousness, higher consciousness. Tentang apa? Tentang kebenaran. Tentang apa? Tentang keselamatan. Ya. Keselamatan yang Tuhan berikan, di mana sebagai yang diciptakan kita tidak mampu dan tidak dapat mencapai kemuliaan Allah. Saudara, ketika kita diciptakan secitra dan segambar dengan Allah, maka kita memiliki daya sebetulnya, kemampuan untuk dalam tanda petik menjadi seperti Allah. Karena itu coba kita lihat dalam kitab Kejadian, ketika si iblis menggoda si wanita itu, si Hawa itu, ketika engkau akan memakan buah itu, engkau akan menjadi seperti Allah. Si iblis menunjukkan kepada kita, inilah si iblis itu mengagung-agungkan. Jadi sesuatu yang ada dalam diri kita diangkat, tetapi dibelokkan, dibohongi, ditipu. Ya. Jadi si iblis itu memberikan suatu informasi tentang Allah yang keliru, yang tidak tepat. Bahwa Allah menyembunyikan itu kepada manusia, menyembunyikannya. Padahal itu hak manusia, katanya, itu hakmu. Tuhan menyembunyikannya, tidak memberikannya kepada manusia. Dan itu sesuatu yang keliru. Nah, meskipun kita diciptakan secitra dan segambar dengan Allah, tetapi kita juga adalah manusia yang berdosa, yang lemah, yang rapuh. Ya. Nah, karena itulah maka Allah menjadi manusia untuk menyatakan siapa sih Allah itu. Siapa sang kasih itu adalah Allah. Jadi ketika kita dikasihi, maka kita mencari secara pengetahuan, tetapi secara pengalaman juga. Siapakah yang memberikan kepada kita Yesus itu? Adalah Allah. Allah yang seperti apa? Allah yang penuh kasih. Maka kita mencari. Ya. Supaya kita lama-kelamaan dari tahun ke tahun mempunyai higher, semakin tinggi kesadaran kita. Ya. Ketika orang memiliki higher consciousness, kesadaran yang lebih tinggi, maka dia mengerti, memahami. Nah, untuk mendapatkan kesadaran yang lebih tinggi itu apa? Yaitu apa? Roh Kudus. Ya. Maka kalau kita perhatikan hari ini, ya, apa? Roh Kudus. Simeon penuh dengan Roh Kudus, dibimbing oleh Roh Kudus. Jadi Simeon dibimbing datang ke sinagoga, bertemu dengan Yesus, bertemu dengan Maria dan Yosef, karena dibimbing oleh Roh Kudus. Seluruh konteks Natal itu adalah konteks karya tindakan Roh Kudus. Ya. Maria mengandung Roh Kudus. Maria menyampaikan karunia Roh Kudus kepada Elizabeth. Elizabeth mendapatkan Roh Kudus. Yosef juga karena Roh Kudus, malaikat Gabriel menunjukkan kepada dia. Ya. Simeon, Hana, buah-buah Roh Kudus. Jadi untuk mencapai higher consciousness itu, kita memiliki bimbingan Roh Kudus, Roh Allah. Getting in touch with the Holy Spirit. Dan itu menjadi kunci, saudaraku, dalam perjalanan hidup kita. Ya, bagaimana kita mendengarkan Roh Kudus. Nah, bagaimana kita mendengarkan Roh Kudus supaya dibimbing, dituntun untuk bisa memiliki sesuatu intuisi, memiliki sesuatu pemahaman, pengalaman, ya, keilahian. Jadi kita diajak, higher consciousness itu diajak untuk masuk ke dalam dunia misteri Allah yang begitu besar, begitu luas. Kita hanya sepercikan kecil dari seluruh peristiwa itu. Maka kehadiran Roh Kudus itu menjadi higher consciousness, menjadi kuat, menjadi tajam. Sehingga kita dapat menjawab segala problematik kehidupan yang paradoks ini. Dengan segala kesulitan-kesulitan kita, paradoks kehidupan. Higher Roh Kudus membimbing, menuntun kita. Nah, bagaimana supaya kita mendapatkan, katakanlah, getting in touch, ya, bersentuhan dengan Roh Kudus, yaitu dengan berdoa. Berdoa tidak cukup, menurut Teresa Avila, tidak cukup hanya berdoa lisan. Ya, doa Bapa Kami, doa Salam Maria,
doa rosario. Itu sangat baik dan sangat perlu supaya kita memiliki suatu kebiasaan, kedalaman, tetapi dalam kedalaman itulah maka kita menemukan gitu loh. Menemukan ya, Roh Kudus, personal relationship with Jesus, with God, with the Holy Spirit. Ya. Jadi tidak cukup, maka di dalam, kalau Anda perhatikan dalam kisah hari ini bagaimana Maria dan Yosef membawa Yesus ke bait Allah dan bertemu dengan Simeon, bertemu dengan Hana, bertemu dengan orang yang menyatakan siapa Yesus itu sesungguhnya. Nah, itulah dalam keseharian. Jadi Allah menjadi manusia dalam peristiwa keluarga biasa sekali, tetapi di situ orang menemukan Allah. Nah, disitulah saudaraku yang terkasih. Latihan kita adalah terus-menerus menemukan Allah di dalam keseharian kita. Disitulah kita lihat bagaimana Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus menemukan Allah ya di dapur, di ruang cuci, ya di kebun, di keseharian. Nah, itulah sebetulnya maka kita dilatih dengan Roh Kudus itu, diajak untuk menjadi peka, menjadi tajam. Yaitu dengan berdoa. Selain berdoa saudaraku, duduk diam dan hening. Mari kita belajar duduk diam dan hening. 1/4 jam saja sehari. Kalau Anda berani memberikan waktu sesingkat itu, maka Anda mendapat hadiah yang luar biasa dari Tuhan. Yang tak dapat diambil oleh dunia. Ya, saudaraku yang terkasih, Anda mau mendapatkan hadiah itu tergantung dari Anda. Karena apa? Semakin lama hidup itu semakin begitu banyak problem kehidupan, begitu banyak masalah kehidupan, begitu kompleksitas kehidupan yang begitu besar. Apalagi dengan pandemi ini, orang menjadi takut, gelisah, cemas dan seterusnya. Pasti. Tetapi dengan menemukan Roh Kudus, menemukan jati diri kita yang sejati itu. Ya. Maka saudaraku yang terkasih, kita diberikan kemampuan dan daya-daya oleh Tuhan yang penuh kasih. Sekali lagi, ketika Tuhan penuh kasih, kita mencari Dia, Sang Kekasih sejati itu. Karena Dia memberikan dirinya sendiri, bukan hanya anugerah, tetapi menemukan dirinya sendiri. Dan menemukan dirinya sendiri itu lewat Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Jadi ketika kita memasuki dunia Allah, kita menemukan kita semacam mendapat privilege, mendapat hak istimewa karena Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Mari, sekali lagi, selain Roh Kudus sebagai sahabat, sebagai mitra, sebagai teman kita berdoa dengan sungguh-sungguh, bukan hanya dengan mulut dalam keheningan, tetapi juga dalam kesadaran supaya higher consciousness kita ya dalam melihat segala sesuatu dari kacamata Allah. Semoga Anda dan saya dan kita semua berani meluangkan waktu untuk diam, untuk sujud di depan Tuhan. Di hadiratnya aku berdiri di hadirat Tuhan, kata Nabi Elia, seorang Bapa Karmel. Semoga kita semua dikuatkan dan diteguhkan oleh kuasa Allah yang Maha Tinggi. Berkat-Mu atas kami semua, dan semoga Anda yang sakit disembuhkan dan Anda mengalami kasih Allah yang melimpah, dan Anda dibimbing, dituntun untuk mencari Sang Kekasih sejati, Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Anda dalam keseharian bisa merasakan kehadiran Yesus. Tuhan memberkati Anda, melindungi Anda dan menguatkan Anda selalu dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.